lights went down, when you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud, we are living in this cruel world. Halo semua, perkenalkan nama saya Victor Fernando Cerisman dengan NIM 2402020332. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertema tentang dinamika perilaku individu dan kelompok serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja. Ini adalah agenda presentasi kita hari ini. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua perilaku individu dalam organisasi, yang ketiga perilaku kelompok dalam organisasi, yang keempat interaksi antara perilaku individu dan kelompok, yang berikut pengaruh budaya organisasi, yang berikut kinerja organisasi, strategi meningkatkan kinerja melalui perilaku positif, studi kasus dan contoh nyata, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah teman-teman, apa sih itu definisi dinamika perilaku? Jadi dinamika perilaku adalah cara individu dan kelompok berinteraksi dan berperilaku dalam suatu organisasi. Jadi studi perilaku ini sangat penting karena dapat membantu kita memahami motivasi, interaksi, dan hasil kinerja. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana perilaku mempengaruhi organisasi dan ruang lingkupnya, mencakupi berbagai aspek perilaku individu dan kelompok. Yang berikut perilaku individu dalam organisasi. Pertama, ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku individu, seperti kepribadian, motivasi, dan nilai-nilai pribadi. Motivasi sangat berperan dalam meningkatkan kinerja individu dan bagaimana mereka berkontribusi pada tim. Kepribadian juga berperan penting dalam bagaimana seorang berinteraksi dengan rekan kerja dan bagaimana mereka menyelesaikan tugas. Mari kita dalami lebih lanjut mengenai hubungan antara kepribadian dan perilaku organisasi. Nah, yang berikut interaksi antara perilaku individu dan kelompok. Dinamika kelompok mencakupi bagaimana kelompok berfungsi dan berbagai jenis kelompok yang ada dalam organisasi. Struktur kelompok memainkan peran penting dalam kinerja. Di sisi lain, konflik di antara anggota kelompok dan menghambat kinerja dan perlu resolusi yang baik. Kita juga akan membahas bagaimana struktur dan dinamika kelompok dapat mempengaruhi kerja secara keseluruhan. Pentingnya untuk memahami interaksi antara perilaku individu dan kelompok. Ada sinergi yang terjadi ketika individu bekerja sama dalam kelompok. Namun, perilaku individu yang negatif juga bisa mempengaruhi kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya untuk membangun komunikasi yang baik antara anggota dan menciptakan lingkungan kolaboratif produktif. Pengaruh budaya organisasi. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi perilaku. Di slide ini kita akan membahas definisi budaya organisasi dan 3 aspek utama mengapa budaya mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Kita juga akan mengulas bagaimana perubahan budaya dapat terjadi dan pentingnya adalah terhadap perubahan tersebut meningkatkan kinerja. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang dibangun bersama. Jadi pedoman berperilaku di tempat kerja. Dampak pada motivasi dan kepuasan kerja. Studi modern menunjukkan budaya yang baik meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja serta menurunkan turnover dan stres. Pengaruh langsung pada kerja. Peneliti di berbagai negara seperti Pakistan, Arab Saudi, dan sektor publik mengonfirmasi budaya kuat berkaitan positif dengan performa produktivitas. Menggerakkan inovasi dan kolaborasi. Budaya yang mendukung inovasi, keterbukaan, dan kolaborasi yang menghasilkan loyalitas tinggi, efisiensi tim lebih baik, dan daya saing yang meningkat. Bukti kuantitatif atau data singkat.
tingkat keterkaitan atau engagement pekerja bisa naik hingga 70%, meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Kultur atau strong kultur menunjukkan performa finansial lebih baik dalam jangka panjang. Nah, yang berikut kinerja organisasi. Kinerja tidak hanya ditentukan oleh angka keuangan, tapi juga oleh kepuasan karyawan dan inovasi. Perilaku individu dan kelompok sangat berpengaruh dalam meningkatkan performa. Kita juga akan melihat beberapa contoh studi kasus yang menunjukkan bagaimana perilaku yang baik di dalam organisasi dapat menghasilkan kinerja yang bagus. Kinerja diukur melalui berbagai indikator termasuk produktivitas, efisiensi, dan kepuasan karyawan. Para perilaku dalam meningkatkan kinerja, perilaku positif dari individu dan kelompok dapat berkontribusi besar terhadap pencapaian kinerja. Nah, contoh kasus kinerja organisasi. Yang pertama, di PT Retail Global Solusi. Riset menunjukkan budaya organisasi yang mendukung dan employee engagement sangat mempengaruhi kinerja generasi milenial, gaya kepemimpinan sejak tidak cukup. Kedua, di PT Intan Sejati Kalteng, budaya organisasi dan motivasi kerja secara bersama-sama meningkatkan kinerja karyawan. Artinya, nilai budaya yang kuat dan dukungan terhadap motivasi itu berperan penting. Kesimpulannya, untuk mengoptimalkan kinerja, bangun budaya organisasi yang positif, libatkan karyawan, dan dukung motivasi melalui program penghargaan dan pelatihan. Yang berikut strategi meningkatkan kinerja melalui perilaku positif. Pengembangan tim dan kepemimpinan yang efektif sangat penting. Pelatihan dan pengembangan karyawan juga berkontribusi pada pertumbuhan individu dan organisasi. Selain itu, membangun lingkungan kerja yang mendukung dan positif adalah strategi kunci yang harus diimplementasikan. Nah, yang berikut studi kasus dan contohnya. Contoh-contoh ini akan menunjukkan keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan perilaku dalam tim. Dari situ kita bisa menarik pelajaran yang berharga yang bisa diterapkan di lingkungan kita sendiri. Mari kita analisa bersama-sama dan berdiskusi tentang pembelajaran yang didapatkan dari studi kasus ini. Contoh nyata dan contoh studi kasus dan contoh nyata. Yang pertama, di PT Retail Global Solusi. Perusahaan fokus membangun budaya terbuka dan membuat karyawan terlibat aktif. Hasilnya, kinerja generasi milenial meningkat signifikan. Yang kedua, di PT Pos Indonesia. Budaya organisasi yang positif dan penuh apresiasi membuat pegawai lebih loyal dan produktif. Yang ketiga, di Unilever Indonesia. Budaya keluarga dan inovatif mendorong kolaborasi, kreativitas, dan performa tim yang tinggi. Jadi, membangun budaya kerja positif, menghargai karyawan, dan menciptakan lingkungan inklusif dapat meningkatkan kinerja nyata dalam organisasi. Nah, yang terakhir kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, mari kita rekap poin-poin utama yang telah dibahas. Memahami dinamika perilaku dalam kelompok sangatlah penting dalam konteks organisasi. Saya juga akan menyampaikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dalam dan menekan kembali pentingnya pemahaman terhadap dinamika perilaku kinerja yang optimal. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Saya ucapkan terima kasih.